Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Muhammad Ridwan dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pendidikan agama yang saya buat. Berikut makalah pendidikan agama. Prinsip kaidah agama. Semua agama pasti memiliki prinsip kaidah agama, tetapi tidak semua agama memiliki persamaan prinsip yang sama. Ada beberapa agama yang memiliki perbedaan prinsip yang diyakininya, sehingga tidak bisa mengenali prinsip kaidah agama yang diyakininya. Hal tersebut diharapkan tidak terjadi secara terus-menerus, karena suatu agama itu bagaikan rumah yang dapat melindungi kita dari gangguan-gangguan yang berasal dari luar diri kita. Begitu juga dengan prinsip kaidah agama, itulah yang dapat menjadikan kita menjadi lebih baik lagi dan melindungi kita dari gangguan-gangguan yang dapat menggoyahkan keimanan atau kepercayaan kita. Prinsip kaidah agama berisi tentang falsafah dan ajaran-ajaran agama dan juga fungsi serta menjalani hidup berdasarkan agama. Makalah ini diharapkan dapat menjadi pelajaran dan ilmu agama yang bisa memperkuat keimanan kita terhadap agama yang diyakini. Cara beragama tradisional, yaitu cara beragama berdasar tradisi. Cara ini mengikuti cara beragama nenek moyang, leluhur, atau orang-orang dari angkatan sebelumnya. Pemeluk cara agama tradisional pada umumnya kuat dalam beragama, sulit menerima hal-hal keagamaan yang baru atau pembaharuan, dan tidak berminat bertukar agama. Untuk formal, yaitu cara beragama berdasarkan formalitas yang berlaku di lingkungannya atau masyarakatnya. Cara ini biasanya mengikuti cara beragama orang yang berkedudukan tinggi atau punya pengaruh. Pada umumnya tidak kuat dalam beragama, mudah mengubah cara beragamanya jika berpindah lingkungan atau masyarakat yang berbeda dengan cara beragamanya. Mudah bertukar agama jika memasuki lingkungan atau masyarakat yang lain agamanya. Mereka ada minat meningkatkan ilmu dan amal keagamanya, akan tetapi hanya mengenai hal-hal yang mudah dan tampak dalam lingkungan masyarakatnya. 3. Rasional, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan rasio sebisanya. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan pengetahuan ilmu dan pengalamannya. Mereka bisa berasal dari orang yang beragama secara tradisional atau formal, bahkan orang tidak beragama sekalipun. Metode pendahuluan, dan yang terakhir yang keempat, metode pendahuluan, yaitu cara beragama berdasarkan penggunaan akal dan hati atau perasaan di bawah wahyu. Untuk itu mereka selalu berusaha memahami dan menghayati ajaran agamanya dengan ilmu, pengalaman, dan penyebaran atau dakwah. Mereka selalu mencari ilmu dulu kepada orang yang dianggap ahlinya dalam ilmu agama, yang memegang teguh ajaran asli yang dibawa oleh utusan dari sesembahannya, semisal nabi atau rasul, sebelum mereka mengamalkan, mendakwahkan, dan bersabar atau berpegang teguh dengan itu semua. Prinsip agama. Fungsi agama bagi kehidupan. Ada beberapa alasan tentang mengapa agama itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Antara lain adalah karena agama merupakan sumber moral, karena agama merupakan petunjuk kebenaran. Yang kedua, karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika. Yang ketiga, karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia, baik di kala suka maupun di kala duka. Berikut sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Dan yang kelima, mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan, makhluk hidup, dan serta hubungan manusia dengan manusia. Berikutnya merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah. Yang ini pedoman mengungkapkan rasa kebersamaan, pedoman perasaan keyakinan, pedoman dalam bentuk nilai-nilai kehidupan, mengungkapkan estetika atau keindahan, pedoman reaksi dan hiburan, memberikan identitas kepada manusia sebagai umat dari suatu agama. Prinsip agama dalam kehidupan.
Prinsip kebebasan beragama atau keyakinan memberikan jaminan perlindungan bagi semua manusia untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu. Sebagai hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat dipandang sebagai hak negatif dan positif sekaligus. Sebaik hak negatif, kebebasan beragama atau berkeyakinan berarti seseorang tidak pernah boleh dipaksa negara atau pihak manapun untuk menjalankan praktik keyakinan atau agama tertentu, bergabung dalam komunitas agama tertentu, berpindah agama, atau dipaksa tinggal dalam sebuah agama dengan cara melawan kehendak bebasnya. Ada beberapa hal terkait dengan prinsip beragama sebagai berikut. Pertama, prinsip keadilan menjadi prinsip pertama dalam membentuk tatanan masyarakat yang baik. Islam mengajarkan bahwa kita mesti berlaku adil terhadap siapa saja dan kapan saja tanpa membeda-bedakan seseorang berdasarkan agama, status sosial, suku, dan lain sebagainya. Adil juga bermakna seimbang dalam seluruh aspek kehidupan. Dan yang kedua, prinsip kedua adalah ihsan. Ihsan bermakna melakukan sesuatu yang paling baik dan memiliki makna yang lebih tinggi daripada keadilan. Misalnya ketika kita ditampar oleh seseorang sebanyak 1 kali, maka kita diizinkan untuk membalas tamparan tersebut sebanyak 1 kali juga. Dan itu bermakna adil. Akan tetapi jika kita tidak membalas dan memberi maaf, maka itulah yang disebut sebagai ihsan. Prinsip ketiga adalah berbuat baik kepada kaum kerabat. Tujuan terdekat manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk berbuat baik kepada manusia lain dan dengan itu tatanan masyarakat akan menjadi baik. Sumber ajaran agama tentu saja mengacu pada kaidah agama yang kita anut dan yakini secara pribadi, yang tentunya menimbulkan makna yang berbeda namun tetap pada prinsip demokrasi dan kebebasan beragama. Hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Hakikat penciptaan manusia adalah semata-mata hanya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut para ahli agama, ibadah yang dimaksud adalah ibadah yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, atau hubungan vertikal, maupun hubungan manusia dengan sesamanya atau hubungan horizontal. Martabat manusia dalam beragama. Yang pertama, mempunyai kecenderungan dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan kehadirannya, dikarunia pembawaan yang mulia dan bermartabat. Yang kedua, mempunyai kesadaran moral, dapat membedakan antara baik dan jahat. Yang ketiga, jiwanya tidak akan damai kecuali dengan mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Konsep manusia dari kitab suci. Sebab ini akan dijelaskan kemanusiaan adalah sifat hakiki manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pada dasarnya yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain di bumi adalah martabat manusia karena manusia memiliki kemanusiaan yang inheren. Oleh karena itu, bagian ini akan menjelaskan kemanusiaan sebagai dasarnya atau landasannya HAM yang aksiomatis dan tidak memerlukan pembelaan teoritis. Untuk itu, pertama-tama yang akan dijelaskan adalah apa itu manusia. Selanjutnya, menjelaskan kemanusiaan dan martabat manusia yang hakikatnya sama sebagai nilai manusia yang tidak terpisah atau melekat secara alamiah dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak kelahirannya. Untuk menjelaskan apa itu manusia, penulis akan terlebih dahulu mengutip pengertian manusia yang dikemukakan Aristoteles 347 Manusia adalah animal rasional atau hewan yang berakal budi. Menurut logika Aristoteles, bagian pertama suatu definisi haruslah menyebut jenisnya yang paling dekat atau dalam hal ini animal. Sedangkan bagian kedua harus menyebut hal yang spesifik atau di sini rasionalis, berakal budi. Satu, berpikir adalah salah satu kekhasan manusia dibanding makhluk lainnya. Charles Robert Darwin meletakkan keberangkatan teorinya dari pijakan bahwa secara biologis manusia tidak berbeda dengan monyet. Namun bagi orang-orang yang budiman, teori Darwin tersebut dapat dipandang rentang hasanah.
Perbedaan besarnya di mana manusia mampu untuk memikirkan asal-usulnya sedangkan hewan tidak. Oleh karena itulah manusia dalam keberadaannya mampu memahami bahwa ia dapat bertindak sebagai subjek maupun objek. Dari pengamatannya sendiri, manusia adalah salah satu ciptaan Tuhan atau makhluk yang istimewa sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab Kejadian 1 ayat 27 yang menyebutkan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang ketiga, jika dilihat sudut pandang penciptaan Allah, maka manusia merupakan makhluk yang istimewa yang serupa dengan gambar Allah. Manusia memiliki keunikan dan kekhasan yang berharga dan terpuji, yang berbeda dengan keunikan makhluk lainnya. Artinya, manusia memiliki martabat yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya atau martabat yang membedakan secara kualitatif, dan semuanya martabat manusia lebih tinggi secara teoritis. Didasarkan pada diskontinuitas manusia dengan alam. Setelah menjelaskan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, maka selanjutnya dalam studi ini penulis akan membahas konsep kemanusiaan. Profesor Hembing menjelaskan kemanusiaan adalah sistem pikiran dan tindakan yang memberi perhatian berdasarkan nilai kepentingan dengan mencurahkan hidup hanya untuk kesejahteraan umat manusia. Kemanusiaan menggambarkan kelembutan manusia, rasa belas kasih dan sikap mengasihi terhadap sesama, lingkungan, binatang, meskipun dalam keadaan menderita dan sengsara. Pengertian kemanusiaan mencakup sebagai sifat, pandangan, cara berpikir dan perbuatan yang karena kodratnya manusia harus memilikinya. Sebab rasa kemanusiaan merupakan dorongan batin untuk melahirkan suatu sikap atau perbuatan. Prinsip kemanusiaan apabila memiliki moral yang baik. Orang yang bermoral tidak baik tentu tidak mungkin memiliki sikap dan perbuatan kemanusiaan, sebab perbuatan kemanusiaan seluruhnya bernilai baik. 4. Dari pendapat Hembing di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa kemanusiaan seluruhnya bernilai baik dalam segi segala sifat, pandangan, cara berpikir, dan perbuatan, sehingga kemanusiaan ini menjadi suatu cerminan manusia dalam mewujudkan martabatnya sebagai manusia yang dimiliki sejak lahir. Kemanusiaan dan martabat manusia hakikatnya itu sama, yaitu sebagai nilai manusia yang tidak terpisah oleh melekat secara alamiah dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sejak lahirannya, atau sebagai tempat berakarnya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk tindakan kemanusiaan yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut adalah keamanan semua orang sebagai manusia, hak asasi, penghapusan hukuman yang brutal, larangan terhadap penyiksaan, kebebasan berpikir dan beragama, toleransi religius, demokrasi, keadilan sosial, solidaritas nasional maupun internasional, perlindungan terhadap mereka yang lemah, jaminan hak para minoritas, sistem peradilan yang tidak berpihak, perlindungan hukum universal, prinsip non-diskriminasi, pengakuan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, warna kulit, pola kebudayaan, dan kedudukan sosial. Dan yang kelima, Franz Magnus Sesano berpandangan bahwa nilai-nilai kemanusiaan atau universal berakar dalam martabat manusia. Martabat berarti derajat atau pangkat. Jadi manusia adalah derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Dengan kata lain, martabat manusia mengungkapkan apa yang merupakan keluhuran manusia yang membedakan dirinya dari makhluk-makhluk lain di bumi ini. Pada dasarnya yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk lain di bumi adalah manusia memiliki martabat, yaitu tingkat harkat kemanusiaan dan kedudukan yang terhormat. Ilmu pengetahuan yang bertujuan membuat manusia lebih manusiawi yaitu humanisme. Humanisme adalah paham yang mempunyai tujuan menumbuhkan rasa perkemanusiaan dan bercita-cita untuk menciptakan pergaulan hidup manusia yang lebih baik. Humanisme bisa diartikan sebagai paham di dalam aliran-aliran filsafat yang hendak menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, serta menjadikan manusia sebagai ukuran dari segenap penilaian kejadian dan gejala di atas muka bumi ini. Dengan kata lain, humanisme adalah ingin mengangkat derajat martabat manusia dan mensejahterakan manusia. Kerukunan antar umat beragama. Konsepsi alam perwarga negara yaitu kerukunan antar umat beragama, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Hak beragama, bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing,
dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu, bahwa pemerintah berkewajiban melindungi setiap usaha penduduk melaksanakan ajaran agama dan ibadat pemeluk-pemeluknya. Peran pemerintah mempunyai tugas untuk memberikan bimbingan dan pelayanan agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat langsung dengan rukun, lancar, dan tertib. Arah kebijakan pemerintah pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern atau antar umat beragama. Dan yang 9, kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan bangsa dan negara. Makna kerukunan beragama: 1. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai, kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya dan kerjasamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedua, pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Sikap masyarakat. Yang pertama, mengikuti arus perubahan tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, atau seluruh kehidupannya merupakan replika kehidupan modern atau postmodern. 2. Melawan dengan segenap kemampuan menimbulkan gerakan keagamaan yang bercorak fundamental seperti gerakan anti Amerika oleh Imam Samudra CS. Dan yang ketiga, mengikuti dengan kritis atau melakukan adaptasi secara kritis terhadap perubahan-perubahan tersebut, mengambil yang bermanfaat dan membuang yang madorot. Mengedepankan kerukunan. Pertama, menampilkan ajaran Islam yang memiliki moralitas universal. Yang diusung di dalam universalitas adalah moralitas agamanya. Agama apapun akan mengajarkan kemanusiaan, cinta dan kasih sayang, keadilan, kesetaraan, keselamatan, dan perdamaian. Persoalan kemanusiaan adalah persoalan universal sehingga harus diusung oleh semua pemeluk agama. Kedua, menggalang pemahaman agama yang tidak sempit dengan klaim kebenaran yang eksklusif. Kesadaran itu bersumber dari pemahaman bahwa ada perbedaan teologis dan ritual yang tidak terbantahkan, tetapi juga dimensi humanitas yang dapat dipertemukan. Paham agama yang eksklusif akan berimplikasi terhadap penyangkalan diversitas kepemelukan agama yang memang menjadi keniscayaan di dunia ini. 3. Mengembangkan sikap keberagaman yang moderat. Moderatisme adalah sikap keberagaman yang cenderung memberikan ruang bagi yang lain untuk hidup. Melalui sikap moderat, maka orang lain dengan keyakinan berbeda, pandangan hidup berbeda, dan gaya hidup berbeda adalah suatu kewajaran dan kemungkinan di dalam kehidupan. Konsep dasar sumber hukum agama. Apa itu hukum dan apa itu sumber hukum? Yang pertama, Hukum menurut John Austin adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Sedangkan menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau baik perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Sumber hukum. Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum oleh Tamir Rusli, secara umum, hukum adalah segala sesuatu yang lebih menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya, jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Sementara menurut Rahman Syamsuddin dalam buku Pengantar Hukum Indonesia, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Sumber-sumber hukum negara. Hukum adalah sesuatu yang berisi tentang aturan-aturan baik perintah atau larangan dan memiliki kekuatan sehingga apabila dilanggar mengakibatkan sebuah sanksi yang tegas. Selain itu,
Begitu juga dalam kehidupannya sebagai manusia, hukum tidak akan pernah luput dari kita. Selain itu, hukum sangat erat kaitannya dengan sumber hukum. Sumber hukum adalah suatu acuan untuk kita mentaati hukum itu sendiri. Contohnya, sebagai seseorang yang beragama, untuk menaati hukum itu sendiri, kita perlu mengacu kepada sumber-sumber hukum suatu agama tersebut. Di dalam sebuah agama, sumber hukum adalah suatu hal yang sangat penting. Setiap agama pasti memiliki sumber hukum. Sumber hukum agama itu sendiri tujuannya untuk membimbing atau menjadi acuan setiap manusia dalam menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan melalui agama yang dianut oleh setiap masing-masing umat manusia. Untuk itu berikut adalah penjelasan tentang sumber hukum dan setiap agama. Sumber hukum agama Islam. Al-Quran berisi wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan secara berangsur-angsur atau mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membaca Al-Quran merupakan ibadah. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar kehidupan umat manusia. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau takrir. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya, perintah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya, maka akan mulia pula sikap perbuatannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak dan budi yang sangat mulia. Hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. 3. Ijtihad. Ijtihad adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun hadis, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukumnya yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Hasil ini berdasarkan dialog Nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz, bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada suatu masalah yang memerlukan penetapan hukum? Mu'adz menjawab, saya akan menetapkan hukum dengan Al-Quran. Rasul bertanya lagi, seandainya tidak ditemukan ketetapannya di dalam Al-Quran? Mu'adz menjawab, saya akan tetapkan dengan hadis. Rasul bertanya lagi, seandainya tidak engkau temukan ketetapannya dalam Al-Quran dan hadis? Mu'adz menjawab, saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam menepuk-nepukkan bahu Mu'adz bin Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Mu'adz ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sains menurut Baikuni adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang diperoleh sebagai konsensus para pakar rasional mengenai hasil-hasil analisis yang kritis terhadap data pengakuan yang diperoleh observasi pada gejala alam. Sedangkan teknologi adalah himpunan pengetahuan manusia tentang proses-proses pemanfaatan alam yang diperoleh dari penerapan sains dalam kerangka kegiatan produktif dan ekonomis. Al-Quran sebagai kalam Allah diturunkan bukan untuk tujuan yang bersifat praktis
Oleh sebab itu, secara objektif Al-Quran bukanlah ensiklopedi sains dan teknologi, apalagi Al-Quran tidak menyatakan hal itu secara gamblang. Sedangkan pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat diketahui dari wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW. Bacalah dengan atau menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar atau manusia dengan perantaran kalam atau tulis baca, dia mengerjakan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kata ikro menurut Quraisy diambil dari kata-kata yang berarti menghimpun, dari menghimpun lahir. Atas dasar itu sebenarnya tidak ada alasan untuk membuat dikotomi ilmu agama dan ilmu non-agama, sebab sebagai agama yang memandang dirinya paling lengkap tidak mungkin memisahkan diri dari persoalan-persoalan yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umatnya. Berkaitan dengan hal ini Gulisyani mengajukan beberapa alasan untuk menolak dikotomi ilmu agama dan ilmu non-agama sebagai berikut. 1. Dalam sebagian besar ayat Al-Quran, konsep ilmu secara mutlak muncul dalam maknanya yang umum, seperti pada ayat 9 surat Al-Jumar. Katakanlah, adakah semua orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Beberapa ayat lain yang senada diantaranya Quran Surat 231, Quran Surat 1276, Quran Surat 16-70. Beberapa ayat Al-Quran secara eksplisit menunjukkan bahwa ilmu itu tidak hanya berupa prinsip-prinsip dan hukum. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka ragam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu garis-garis putih dan merah yang beraneka ragam, dan ada pula yang hitam pekat, dan demikian pula di antara manusia, binatang melata dan binatang ternak ada yang bermacam-macam atau dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha pengampun. Warnanya bintang, warnanya dengan jelas, kata ulama atau pemilik pengetahuan. Pada ayat di atas dihubungkan dengan orang yang menyadari sunatullah atau dalam bahasa sains hukum dan hukum-hukum alam dan misteri-misteri penciptaan, serta merasa rendah diri di hadapan Allah yang maha mulia. Di dalam Al-Quran terdapat rujukan pada kisah Korun. Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Di samping itu, subjek yang dituntun oleh Allah oleh wahyu pertama Al-Alaq 1-5 adalah manusia, karena potensi ke arah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jenis makhluk ini. Pemberian potensi ini tentunya tidak terlepas sebagai khalifah Allah di atas muka bumi dari fungsi dan tanggung jawab manusia. Suatu cara penghampiran yang sederhana dalam mempelajari ilmu pengetahuan ditunjukkan mengamati Al-Quran dalam surat Al-Mulk ayat 3-4 yang intinya mencakup proses kagum dan memahami dalam konteks sains. Al-Quran mengembangkan beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran memerintahkan kepada manusia untuk mengenali secara seksama alam sekitarnya, seraya mengetahui sifat-sifat dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Perintah ini misalnya ditegaskan di dalam surat Yunus ayat 101. Katakanlah, wahai Muhammad, perhatikan dengan nazar apa yang ada di langit dan di bumi. Dalam kata unzuru, perhatikan, baikuni memahaminya tidak sebesar sekadar memperhatikan dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian yang sesama kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna dari gejala alam yang diamati. Kedua, Al-Quran mengajarkan kepada manusia untuk mengadakan pengukuran terhadap gejala-gejala alam. Hal ini diisyaratkan di dalam Al-Quran Al-Qamar ayat 149. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan segala ukuran. Ketiga, Al-Quran menekankan pentingnya analisis yang mendalam terhadap fenomena dan melalui proses
penalaran yang kritis dan sehat untuk mencapainya kesimpulan yang rasional. Persoalan ini dinyatakan dalam surat Al-Nahl ayat 11-12. Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanaman zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang mau berpikir. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang untuk itu ditundukkan bagimu dengan perintahnya. Sebenarnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang menalar. 3 langkah yang dikembangkan Al-Quran itulah sesungguhnya yang dijalankan oleh sains sehingga saat ini, yaitu observasi atau pengamatan, pengukuran, lalu menarik kesimpulan atau hukum-hukum berdasarkan observasi dan pengukuran itu. Meskipun demikian, di dalam perspektif Al-Quran, kesimpulan-kesimpulan ilmiah rasional bukanlah tujuan akhir dan kebenaran mutlak dari proses penyelidikan terhadap gejala-gejala alamiah di dalam semesta, sebab seperti pada penghujung ayat yang menjelaskan gejala menjadi tujuan hakiki, dan dibalik fakta-fakta ilmiah yang dinamakan kerukunan umat beragama dan implementasinya dalam multi konteks. 2. Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku, bangsa, budaya, dan agama. Keragaman budaya tersebut menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa multikultural. Multikultural adalah keberagaman budaya yang menggambarkan kesatuan berbagai kelompok sosial. Beragam harus dilakukan karena dengan demikian akan tercipta kerukunan antar umat beragama dan keyakinan. Pancasila sebagai falsafah negara. Dalam perkembangan sebagai bangsa, semua keunikan yang melekat dalam bangsa Indonesia multikultural mendapatkan payung ideologis dan filosofinya dari Pancasila. Bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari filsafat negara, pandangan hidup serta ideologi bangsa. Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila adalah pedoman bernegara. Dalam posisinya sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila ada sumber nilai-nilai dan moral bangsa Indonesia, sehingga fungsi dan perannya adalah menjadi sumber dari semua sumber undang-undang yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara akan menyatukan semua langkah sekaligus menjadi visi bagi Indonesia dalam mengarungi kehidupan sekarang dan masa depan. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk rasionalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrem yang kian hari semakin mengembangkan sikapnya di faktor berbagai hal, seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran yang baru dari luar, bahkan permasalahan politik dan pemerintah ikut mewarnai. Pengertian moderasi beragama. Kata moderasi beragama dari bahasa Latin moderatio. Kata moderasi dalam bahasa moderasi yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri atau sikap sangat kelebihan dan tidak kekurangan. Kamus KBBI menyediakan 2 pengertian kata moderasi, yaitu pengurangan kekerasan dan yang kedua penghindaran keekstriman. Tidak dikatakan orang itu bersikap moderat. Kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Tolak ukur moderasi beragama. 1. Seberapa kuat kembalinya menganut agama kembali pada ini pokok ajaran, yaitu nilai kemanusiaan melalui kemanusiaan. Maka perbedaan agama di tengah masyarakat bukan menjadi persoalan dan mengganggu keharmonisan. Yang kedua, kesepakatan bersama. Melalui kesepakatan bersama menunjukkan kerjasama di antara sesama manusia yang beragama. Dan yang ketiga, keterlibatan manusia yang beragam latar belakang agama agar bisa tetap yang bisa memicu suasana beragama yang moderat.
Moderasi agama sebagai upaya internalisasi toleransi di generasi muda. Kesadaran toleransi keberagaman khususnya bagi generasi muda dapat diidentifikasikan dengan dibangunnya pengetahuan yang dibangun di atas toleransi dan juga penerapan nilai-nilai toleransi yang dijunjung tinggi ketika berinteraksi satu sama lain, saling menghormati antar umat beragama sebagai bentuk kesadaran toleransi bersama bagi generasi muda. Moderasi beragama dalam ruang digital. Di dalam ruang digital yang dikendalikan oleh kecepatan elektronik, eksistensi manusia mengalami perubahan mendasar dari sebuah bentuk tubuh yang bergerak di dalam ruang menjadi sebuah tubuh yang diam di tempat hanya untuk menyerap setiap informasi yang lewat melalui simulasi elektronik. Ruang digital kemudian menjadi arena kontestasi dan kompetisi. Pada inilah ruang-ruang digital dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan politik identitas. Kerukunan umat beragama dalam pandangan Islam. Islam menjunjung tinggi toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya sebagai macam perbedaan, baik dari sisi suku, bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunatullah yang sudah menjadikan ketetapan Tuhan. Dalam terminologi Islam, istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama adalah tasyamuh. Keduanya menunjukkan pengertian yang hampir sama, yaitu saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai sebagai sesama manusia. Tasyamuh menurut tindakan pemerintah dan dalam tuntutan batas-batas. Dengan kata lain, perilaku sunnah tasamuh dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan atau akidah. Perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Tuhan. Al-Quran dengan gamblang menjelaskan kenyataan adanya perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Hal ini sebagai sesuatu dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaranya kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Dalam konteks ke-Indonesiaan, sebagai mana sudah sama-sama kita ketahui bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari bangsa etnis, bahasa, dan budaya dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gerakan kepentingan. Dalam konteks ini adalah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran, upaya yang dilakukan baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukannya. Memahami dan mengaplikasikan kemandirian dan kesalahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalahan sosial menunjuk pada berikut orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islam yang bersifat sosial, bersikap santun pada orang lain, menolong, sangat concern terhadap masalah-masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, dan mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman umat Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dalam berpakaian atau berakhlak. Merupakan berakhlak kebutuhan pokok manusia untuk menutupi aurat. Manusia juga harus memperhatikan nilai etika dan estetika, sehingga dengan berpakaian manusia menjadi salah satu pembeda dengan makhluk lainnya. Kecantikan yang dianjurkan Islam: 1. Hati bersih dari kedengkian. 2. Kelembutan tutur kata, menjauhi sifat kasar, kaku, ceroboh, dan gegabah yang hanya berujung pada keburukan dan kerugian.
Ucapan yang baik dan indah, wajar berseri, serta senyuman menghiasi bibir. 4. Murah hati dan suka membantu. 5. Punya jiwa yang tegar dan penuh percaya diri. 6. Wanita cantik bermahkotakan sifat tawadu. 7. Salah satu akhlak mulia yang dijunjung tinggi karena malu adalah kunci semua kebaikan. Malu juga ada sifat yang utama, yaitu yang luhur dan paling berpotensi mendatangkan bermanfaat. Pengertian dari kata pekerjaan. Ini. Dan yang ketujuh, kewajiban dan hikmat bekerja. Perintah bekerja telah Allah wajibkan semenjak Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan Allah di Taman Eden. Menurut pemahaman bagi kaum Nasrani, perintah ini tetap berlaku sampai sekarang tanpa membedakan pangkat, status, dan jabatan seseorang. Berikut ini akan dinukilkan beberapa dari kitab suci dalam Al-Quran. Quran Surat Ar-Ra'd, kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan mengusahakan kehidupan bekerja, tetapi sedikit sekali di antaramu yang bersyukur. Di dalam kitab bagi hikmat bekerja keras dan bertanggung jawab adalah perilaku yang terpuji. Dan bekerja keras seseorang tidak hanya mendapatkan pahala dan kemuliaan dari Allah, melainkan juga menjauhkan dirinya dari kehinaan akibat minta-minta atau berutang. Motivasi berasal dari kata lain mover, yang berarti dengan atau daya penggerak. Motivasi kerja merupakan motivasi yang terjadi pada situasi dan lingkungan kerja yang terdapat pada suatu organisasi atau lembaga. Pada dasarnya manusia menginginkan yang baik-baik saja, sehingga daya pendorong atau penggerak yang memotivasi semangat kerjanya tergantung di harapan yang akan diperoleh mendatang. Motivasi kerja melingkup kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kemandirian sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemandirian adalah suatu sikap yang memungkinkan seseorang untuk berbuat bebas, melakukan sesuatu atas dorongan yang diri sendiri untuk kebutuhan sendiri dan mengejar prestasi. Aspek-aspek kemandirian: tanggung jawab, otonomi, inisiatif, dan kontrol diri. Jenis-jenis kemandirian: kemandirian emosional, kemandirian tingkah laku, dan kemandirian nilai. Pengertian kemandirian sosial. Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. 3 catatan penting tentang definisi kemandirian lokal adalah orang per orang harus tampil mandiri dalam kelompoknya. Perbedaan potensi masing-masing individu menghasilkan dan mengembangkan keunggulannya masing-masing untuk kelompok di solidaritas antar subjek yang menjauhkan kemungkinan diintegrasi. Faktor yang mempengaruhi kemandirian sosial: gen atau keturunan orang tua. Gen yang memiliki sifat kemandirian tinggi seringkali menurunkan anak yang memiliki kemandirian juga. Yang kedua, pola asuh orang tua. Cara orang tua mengasuh anaknya akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anak. Remajanya orang tua yang terlalu banyak melarang atau mengeluarkan kata jangan kepada anak tanpa disertai dengan penjelasan yang rasional akan menghambat perkembangan kemandirian anak. Yang ketiga, sistem pendidikan di sekolah. Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi dan cenderung menekankan indoktrinisasi tanpa argumentasi akan menghambatkan kemandirian remaja. Yang keempat, sistem kehidupan di masyarakat. Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial dalam kegiatan produktif dapat menghambat kelancaran perkembangan kemandirian remaja. Dan manfaat memiliki kemandirian sosial. Manfaat memiliki kemandirian terdiri dari mengasah multiple inteligensi, mempertajam analisis, memupuk tanggung jawab, mengembangkan daya tahan mental, meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, mengambil keputusan, berpikir kreatif, berpikir kritis, percaya diri yang kuat, menjadi pembelajaran bagi dirinya sendiri. Beberapa kita untuk menjadi
pribadi yang memiliki kemandirian, di antaranya sebagai berikut. 2. Tidak meminta tolong orang lain jika masih bisa dilakukan sendiri. Dan yang terakhir, belajarlah mengambil keputusan sendiri tanpa terpengaruh orang lain. Berikut persentase makalah pendidikan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.